Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika. Hari ini saya akan membahas tentang hubungan antar sudut. Jadi masih di hubungan antar sudut, tapi yang akan kita bahas adalah jika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, kita sudah pernah membahas tentang dua garis sejajar pada pertemuan sebelumnya. Dua garis sejajar itu adalah dua garis yang terletak pada sebuah bidang yang sama. Tapi jika dua garis ini kita perpanjang sampai tak berhingga, maka kedua garis ini tidak akan pernah saling bertemu ataupun saling berpotongan. Sekarang kita lihat gambarnya di sini. Saya punya dua buah garis sejajar. Kita anggap dua garis sejajar ini adalah garis K dan garis L. Kemudian pada garis K dan garis L ini akan saya berikan satu garis lagi yang memotong garis K dan garis L. Saya beri nama garis M. Maka garis M ini itu akan membuat satu titik potong di garis K. Garis K yang dipotong oleh garis M ini saya beri nama titik P. Kemudian titik potong pada garis L yang dipotong oleh garis M ini saya beri nama titik Q. Nah, untuk titik potong P itu membentuk 4 buah sudut. Sudutnya di sini ada sudut P1, saya beri nama P1, kemudian sudut P2, sudut P3 dan sudut P4. Begitu juga pada titik potong Q, saya beri nama di sini sudut Q1, kemudian Q2, Q3, dan Q4. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Di sini akan kita temukan ada yang disebut dengan sudut sehadap, kemudian ada sudut berseberangan, ada sudut sepihak. Tapi kalian lihat dulu di sini ada sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar, yaitu garis K dan L. Ini kita sebut sebagai sudut dalam. Jadi sudut dalam pada titik P itu ada P1, sudut P1 dan P3. Sudut dalam pada titik Q ini adalah sudut Q1 dan Q4. Ada juga sudut yang letaknya di luar dua garis sejajar K dan L. Ini yang kita sebut sebagai sudut luar. Jadi sudut luar itu adalah sudut P1 dan P4. Kemudian pada titik Q, sudut luarnya adalah Q2 dan Q3. Sekarang kita lihat untuk hubungan antar sudutnya. Yang pertama, ini yang kita lihat adalah sudut yang saling sehadap. Untuk sudut sehadap, dikatakan sehadap kalau dia menghadap pada arah yang sama. Pada sudut P1, ini akan sehadap dengan sudut pada titik Q. Karena P1 menghadap ke kiri atas, maka kita cari pada titik Q sudut yang juga menghadap ke kiri atas, yaitu Q1. Kemudian sudut P2, ini juga sehadap dengan sudut Q2, karena keduanya menghadap ke arah kanan atas. Kemudian sudut P3 ini pun sehadap dengan sudut Q3. Jadi arah sudutnya sama. Kemudian sudut P4 ini sehadap dengan sudut Q4. Nah, ini untuk sudut-sudut sehadap. Sekarang kita lihat untuk sudut berseberangan. Untuk sudut berseberangan ada dua jenis, ada sudut dalam berseberangan dan ada sudut luar berseberangan. Kita lihat dulu untuk sudut dalam berseberangan. Untuk sudut dalam pada titik P, yaitu sudut P2. Ini adalah sudut dalam. Sudut P2 berseberangan dengan sudut Q4. Jadi kalau dikatakan berseberangan itu, dia akan menghadap pada arah yang berlawanan.
Di sini, kalau pada sudut P2 dia menghadap ke kanan atas, maka berseberangannya adalah sudut yang menghadap pada kiri bawah, yaitu dalam berseberangan dengan sudut Q4. Jadi kita lihat, karena dia yang diminta adalah sudut dalam, maka yang diambil adalah sudut-sudut dalamnya saja. Berikutnya sudut dalam pada titik P adalah sudut P3. Sudut P3 ini sudut dalam berseberangan dengan sudut pada Q1. Jadi P3 sudutnya menghadap ke kanan bawah, Q1 menghadap ke kiri atas. Itu adalah sudut dalam berseberangan. Yang kedua masih di sudut berseberangan, ini ada yang disebut dengan sudut luar berseberangan. Untuk sudut luar berseberangan, pada titik P, ini ada dua sudut, yaitu sudut P1 dan P4. Ini adalah sudut luar. Berarti di sini sudut P1, ini kita katakan sudut luar berseberangan dengan sudut Q3. Yang berikutnya, sudut pada P4, ini luar berseberangan dengan sudut Q2. Nah, ini adalah hubungan antar sudut di mana kedua sudut saling berseberangan, baik sudut dalam berseberangan maupun sudut luar berseberangan. Sekarang kita lihat bagaimana dengan sudut sepihak. Sudut sepihak adalah sudut-sudut yang berada pada bagian atas garis potong atau pada bagian bawah garis potong. Karena garis potongnya di sini adalah garis M, kalian perhatikan untuk sudut-sudut yang berada di atas garis M pada titik P itu adalah P1 dan P2. Pada titik Q, sudut yang berada di atas garis M itu adalah Q1 dan Q2. Kemudian yang berada di bawah garis M ini adalah P3 dan P4 pada titik Q, Q3 dan Q4. Nanti kalian bisa lihat bagaimana garis sejajarnya, kemudian garis potongnya, jadi tidak harus selalu berada di atas ataupun di bawah garis M atau garis potong. Bisa saja kalau garis potongnya itu ke atas, kemudian garis sejajarnya itu kita buat saling vertikal, maka di sini kalian akan lihat nanti garis sepihaknya itu bisa berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari garis potongnya. Nah, sekarang kita lihat untuk sudut yang sepihak. Untuk sudut sepihak di sini ada dua, ada sudut dalam sepihak dan ada sudut luar sepihak. Sekarang kita perhatikan untuk sudut dalam sepihak. Untuk sudut dalam pada titik P, di sini ada dua, yaitu sudut P2 dan P3. Maka kita ambil yang pertama adalah sudut P2. P2 ini adalah sudut dalam sepihak dengan sudut Q1. Karena Q1 berada di dalam, kemudian berada juga di atas garis M. Begitu juga P2 berada di dalam, di antara garis sejajar K dan L, berada juga di atas garis M. Kemudian sudut P3. P3 ini adalah sudut dalam sepihak dengan sudut Q4. Jadi P3 adanya di dalam, di antara sudut garis K dan L, kemudian di bawah garis M. Begitu juga Q4 berada di antara garis K dan L, berada di bawah garis M. Dan yang kedua, untuk sepihak ada yang disebut dengan sudut luar sepihak. Sudut luar pada titik P ini ada P1 dan P4. Maka di sini sudut P1 ini adalah sudut luar sepihak dengan sudut Q2. Dan sudut P4 ini adalah sudut luar sepihak dengan sudut
kaki 3. Nah, ini adalah hubungan antar sudut di mana dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis.